Tapi Nah. kayak orang-orang kenapa mereka mau menjadi prioritas BCA? Karena kalau jadi prioritas BCA itu kan pasti ada benefit kan. Pasti. Mereka tergiur ingin menikmati fasilitas yang ada sehingga mereka kepengen gitu, saking kepengennya jadi mereka ya udah ngikutin aja apa yang disuruh, padahal yang menyuruh itu adalah penjahat. Hai Sobat List, welcome to Jurnalis. Jurnalis merupakan segmen yang membahas usaha, bisnis, dan kehidupan dari sisi yang berbeda. Tentunya bersama tamu-tamu yang menarik dan insightful. Nah, akhir-akhir ini banyak banget yang dapat tawaran untuk upgrade ke prioritas atau soliter. Lewat Instagram atau Facebook, bahkan langsung dari telepon atau WhatsApp yang ngaku dari bank. Kali ini saya mengajak teman saya untuk berdiskusi masalah scam yang terjadi di sekitar kita. Dan teman saya ini saya khusus import dari Korea loh. Hai Brian. Halo Liz. Ini khusus dari Korea, jadi kita manggilnya Opa atau... Oh iya, thank you. Thank you for inviting me to your channel. Hari ini katanya mau obrolin tentang Scam. Nah, Iya. Di scam mungkin semua dunia sama kali ya. There's Iya. so many scam di Korea juga banyak banget. Korea banyak banget Baik ya. banget di Korea baik banget. Apalagi mungkin di Indonesia juga. Orang mungkin Korea juga banyak banget yang baik scam. banget. Mereka pura-pura I don't know, mereka pura-pura orang Korea, orang apapun. Rusia, apa baik banget lah. Iya. Tapi mungkin dia bisa kasih tahu saya kayak contoh-contoh biar saya nggak bisa Terjebak. Iya, kayak gitu. Iya, boleh. Jadi kalau misalnya di Indonesia nih, sekarang yang paling banyak adalah si penjahat beriklan di Instagram. Jadi mereka pakai ads, Oke. kemudian bilang kalau upgrade, kita sebut misalnya upgrade ke prioritas BCA gitu. Hanya dengan duit sekian, kamu udah bisa jadi prioritas. Dan modusnya itu adalah, intinya kita tuh harus klik link. Nah, waktu kita klik link, mereka minta data. Tapi Nah. kayak orang-orang kenapa mereka mau menjadi prioritas BCA? Karena kalau jadi prioritas BCA itu kan pasti ada benefit kan. Pasti. Misalnya kalau nggak prioritas mesti ngantri di teller. Tapi kalau prioritas Ya, tempat pasti. ngantrinya ada sofa. Ya BCA kalau saya ke bank BCA harus jam 7 pagi kalau nggak mau macet. Jadi kamu harus prioritas memang. Oh begitu. Soalnya kalau ke BCA misalnya jam 8 atau 9 aja udah kayak barisnya. Artinya bisnis bagus sebenarnya. Semua orang pada mau transaksi di bank kan. Daripada Iya. kosong sepi ya kan. Iya. Sebenarnya saya juga bingung karena sebenarnya mereka tuh udah punya transaksi bisa online loh. Seharusnya tuh nggak perlu banyak juga yang datang ke cabang. Tapi ya anyway, isunya adalah mereka tergiur ingin menikmati fasilitas yang ada sehingga mereka kepengen gitu, saking kepengennya jadi mereka ya udah ngikutin aja apa yang disuruh, padahal yang menyuruh itu adalah penjahat gitu. Jadi mereka suka menyamar. Tapi kayak memang nggak begitu, bagaimana ya bilangnya ya, kayak kan mereka langsung kontak kita dengan yang manis ya kan, kayak Iya. oh lagi ada promo atau lagi ada especially misalnya anniversary BCA, kita turunkan harga dana untuk menjadi prioritas. Syaratnya misalnya. diturunin Iya, syaratnya biasanya. jadi Iya. jadi lebih Jadi gampang. rendah. Harusnya Iya. kamu bisa jadi prioritas. Kalau Betul. kamu jadi prioritas, mungkin kamu dapat flight ticket to mana, harusnya kayak mungkin banyak yang kayak gitu kan, harusnya Bisa kayak jadi namanya iming-iming kan bisa apapun ya kan. Cuman yang pasti apapun penawarannya kita juga harus jadi nasabah yang pintar alias smart. Yang pasti jangan pernah kasih kartu kredit, nomor kartu kredit yang di depan tuh, ataupun kartu kredit yang debit. ya. Kadang-kadang mereka juga bisa jebol lewat situ. Saya nggak tahu gimana caranya penjahat. Intinya tuh data-data yang rahasia seperti itu harusnya udah nggak perlu ditanyain lagi. Kalau memang itu bener ya, Iya, misalnya iya. itu benar-benar promo yang bener, mereka kan udah tahu kartu kita berapa. Kenapa nanya lagi? Isi form lagi ya kan? Iya. Harusnya sih Iya gitu. sih. Kayak mereka suka minta, kalau di Korea tuh sering banget kayak mereka target kayak orang yang berumur. Nah, Orang yang ya. berumur rata-rata Udah 50 dibantu tahun ke sama atas. cucunya atau Ya, anaknya kan. ya, benar. Tapi misalnya mereka lagi stay at home sendiri, langsung mereka dapat telepon dari siapa gitu, langsung Ya. ibu siapa, langsung kayak kamu dapat special event,
Habis itu kayak kamu akan terima free gift bla bla, misalnya kayak nenek-nenek mereka dapat piring gratis itu kan. Iya, piring cantik. Ya piring apa gitu kan kayak mereka pasti suka K-pop kan. gitu ya. Langsung kayak mereka kalian dapat botol gratis, satu set piring ya voucher. Untuk khusus untuk nenek misalnya. Maksud kayak mereka boleh. Maksud nanti nenek tinggal kasih datanya, nama, harus KTP, harus misalnya kayak kartu nomor untuk verifikasi ya. Iya. Termasuk dia minta CVC lagi di belakang. Ya pasti dijebol punya kalau udah kayak gitu. Tapi kayak sebenarnya agak susah juga karena biasa nenek-nenek kan memang sudah biasa dengan bantuan dari orang-orang lebih muda kan. Betul. Harus mereka mendefinisikan beda juga. Misalnya mereka pikir pasti semuanya baik. Bener. Banknya baik sekali ya kayak bisa sampai bantuan sampai seperti itu. Padahal ternyata itu jebakan Batman ya. Jadi sebenarnya itu harus hati-hati, apalagi kalau misalnya orang yang sudah berumur cenderung kan juga tidak semuanya mungkin mengerti teknologi ya. Jadi mereka waktu misalnya udah dibilangin nih logo bank jangan cuman lihat centang biru doang, tapi di tulisannya yang harus centang biru. Centang biru yang mana ya? Centang biru kayak misalnya baru itu udah verified dari Instagram bahwa ini benar-benar bank tersebut. Misalnya Bank BCA ada centang birunya, ya kan? Instagramnya otomatis kayak Good Life BCA itu kan emang udah Instagram sebetulnya BCA kan, ada centang biru. Tapi penjahat itu pakai nama mungkin BCA pakai logo, tapi di logonya itu mereka kasih centang biru. Jadi orang pikir yang penting ada centang biru ya, padahal itu kan logo. Logo semua juga bisa ngedit. Jadi bukan yang dari Instagram yang sudah verified. Karena untuk dapetin centang biru Instagram kan butuh perjuangan, nggak bisa diedit. Saya lihat kayak memang kalau saya coba search misalnya BCA gitu di Instagram. Misalnya kalau saya search BCA kan alfabet BCA. Di bawahnya tuh baik banget tuh. Banyak BCA banget. BCA apa. Betul, BCA apa aja deh pokoknya. BCA 01, BCA apa. Nah, kalau kita udah tahu itu memang scam, kita juga kalau memang kita ngerti, kita langsung bantu report akun. Jadi ke Instagram kita langsung laporin. Walaupun sekarang di report, besok ganti lagi jadi Bank Mandiri atau jadi bank yang lain-lain bisa jadi karena yang kena nggak cuman BCA, bank lain juga sedengarnya saya itu juga mereka bisa ganti-ganti nama gitu. Akhirnya kita harus report rame-rame. Iya. Jadi kamu kalau ngelihat juga jangan lupa bantu report. Oke. Saya kemarin ada bantu report tuh, berapa akun tuh, banyak banget tuh ternyata. Report satu-satu. Itu mungkin bisa bantu dari misalnya kita main-main ke di kampung misalnya di mana kan ada ratusan suruh pada buka itu rame-rame. Asalkan mereka punya Instagram sih nggak apa-apa. Kan kita bisa ajarin mereka dan mungkin bisa juga kan mereka kan bisa juga jadi korban scam kalau kita nobody educate mereka kan. Iya, betul. Betul kayak gitu juga. Jadi sebenarnya modus penipuan tuh banyak banget. Cuman satu hal nih Sobat List, yang pasti kalau dapat penawaran apapun dari bank mana aja atau bahkan mungkin bukan bank, kadang provider telepon juga bisa loh. Atau bahkan supermarket sekalipun mereka bilang saya dari supermarket ini itu, mereka bisa membuat kita seperti percaya itu benar. Yang pasti apapun itu jangan males untuk cross check ke sumbernya. Misalnya dapat SMS dari BCA, ya cek aja langsung ke Halo BCA gitu. Dapat SMS dari supermarket Indomaret misalnya, langsung aja juga cek ke Indomaret nih bener nggak ada promo kayak begini gitu. Itu udah paling aman sih. Cuman masalahnya Brian, banyak masyarakat kita yang kadang nggak ngerti mesti cari kemana atau bahkan mungkin tahu tapi males telepon gitu. Jadi akhirnya kejebak deh gitu. So di Korea juga begitu juga kayaknya ya. Baik banget. Kalau ada teman saya pas banget waktu di Korea itu waktu rata-rata yang paling butuh uang itu kan saat of course kalau waktu kita muda kan semua kuliah dong. Iya. Kita kuliah harus kayak waktu muda kita nggak ada uang tapi masih mau main-main, harus kayak ada banyak tempting, harus kayak dan waktu saat dia lagi butuh uang ditelepon tuh sama kayak kalau di Korea tuh kita paling banyak dibilangnya voice phishing. Oke. Harusnya mulai ditelepon. Lewat suara gitu maksudnya. Telepon. Telepon. Jadi kita di Korea tuh bilang voice phishing. Habis itu mereka telepon. Harusnya mereka memang proper seperti kayak yang beneran yang seperti contoh-contoh di Indonesia juga gitu. Mereka telepon, halo saya dari capital dari mana, bla bla bla. Also we have very low rate bunga lah, bla bla bla. Bunganya rendah, pokoknya menggiurkan ya. Harusnya pasti ya mahasiswa, boleh juga dong kalau saya bayar bunga misalnya
100.000 per bulan, tapi saya bisa pinjam duit misalnya 1 M. Enggak yang mahasiswa nggak mungkin, tapi misalnya kayak 20 juta lah, 20 juta langsung cair hari ini, tinggal bayar bunganya. Habis itu yang biaya pinjam dia itu dia boleh cicil, tapi nggak kalau di Indonesia kan rata-rata harus cicil bisa dalam 60 bulan harus lunas. Tapi mereka suka lama, tenornya lama. Kalau udah siap bayar aja, jadi bayar bunganya aja boleh. gitu. Oke. Jadi baik banget tuh. Banget tapi itu dulu sih. memang sempat Korea ada produk-produk seperti itu. Jadi tinggal bayar bunganya aja. Kapan bayar yang biaya itunya masih oke. Tapi sekarang karena kebanyakan scam seperti itu, banknya juga nggak lakukan. Jadi waktu itu baik banget tuh anak-anak muda atau telepon, harusnya mereka pinjam duit, harusnya mereka kasih data kan. Ternyata pakai nama dia pinjam duit orang lain. Iya. Juga hati-hati loh Sobat List, jangan sembarangan pinjemin KTP juga. Karena KTP kita kadang juga bisa dimanipulasi gitu. Atau kalau misalnya pas lagi bayar nih ke kasir, pastiin swipe-nya tuh di depan EDC, jangan titik-titik kartu gitu. Coba bayangin kalau bayar saya kasih, mereka kan bisa catat apapun kan. Iya. Gitu. Harusnya kayak canggihnya kalau di Indonesia kan sudah banyak digital banking, ya mobile banking BCA juga menurut saya udah banget. Cukup, more than enough lah. Saya sering pakai mobile banking untuk transfer atau waktu saat membayar juga sering kan sekarang sudah ada QRIS kan. Betul, paling gampang tinggal cet. Tapi itu mungkin kalau di Indonesia kita pikir itu udah biasa misalnya. Tapi kalau saya juga kaget, kan ibu mertua saya kan datang ke Indonesia few weeks ago. Okay. Harusnya kan dia udah tua dong. Tapi saya pikir karena dia tinggal di Korea, saya pikir dia bakal tahu segala hal-hal gitu. Lebih canggih pikirnya gitu. Saya pikir karena tapi mereka juga karena udah tua mereka nggak aware. Iya, nggak ngikutin. Jadi saya bayar pakai QRIS, mereka kaget. Oh ini apa? Bisa bayar ajaib kamera. Duitnya dari mana gitu. Saya kaget gitu. Memang mereka udah tahu lah mobile banking bisa tahu, tapi sampai kita bayar semua hal itu udah pakai QRIS, dia kaget. Harusnya dia juga pikir wah udah maju juga nih ya. Iya, di Indonesia maju juga dan di Korea juga memang mungkin nggak dididik. Udah ada tapi nggak dididik. Orang-orang tua-tua itu nggak tahu juga gitu. Kurang edukasi berarti ke masyarakatnya. Jadi di sini juga sama, apalagi orangnya banyak kalau Indonesia. Indonesia jauh lebih banyak daripada di Korea, ya kan. Jadi saya kan masih pakai ini gak sih ATM BCA yang dulu banget tuh. Yang buku biru. Enggak, yang ATM yang mananya kartu BCA yang dulu kuning banget. lagi. Iya, yang apa gold apa gitu ya itu kan. Harusnya saya perlu update. Tapi kalau saya pengen jadi prioritas gampang. Tapi duitnya pasti ada dana tertentu yang harus ada. Cuman apapun syaratnya nih, Brian, yang paling penting adalah prioritas itu hanya bisa diundang. Diundang. Jadi kalau saya mau sendiri nggak bisa? Iya bisa apply, tapi belum tentu dia approve. Intinya kalau kamu udah eligible, udah layak untuk jadi prioritas, bank itu akan keluarin undangan. Tapi saya berhak untuk reject dong? Bisa. Misalnya saya bisa negosiasi bisa juga? Bisa. Misalnya saya prioritas di bank lain misalnya, terus? dari bank lain kasih saya yang ini. Iya, nggak bakalan diladenin. Itu kan uang sana, Pak. Sini beda. Iya. Sini ya sini taunya gitu. Jadi mereka akan kasih undangan dari bank, misalnya contoh BCA gitu. Nah, yang pasti undangannya kayak gimana pun jangan langsung, kan undangan bisa soft copy, bisa apapun bisa link, bisa apa. Yang penting nggak usah diklik, langsung aja bawa ke cabang terdekat, terus bilang, ini saya dapat undangan ini benar atau enggak? Udah gitu aja. Itu udah paling aman Sobat List gitu. Buat kamu juga jangan sembarang terima undangan kecuali undangan nikah. Dari teman maksudnya ngundang. Undangan nikah. Iya, oke. Tahun-tahunnya istri. Oke, thank you Brian udah nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini. Kita ngebahas topik-topik yang lagi happening Sobat List. Nah, semoga dengan Sobat List nonton channel hari ini kalian makin mengerti dan pastinya lebih berhati-hati. Sekian untuk obrolan di Jurnalis hari ini. Sampai jumpa di Jurnalis minggu depan. Bye. Bye-bye. Jangan di-scam.